Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini satu pasal. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Adapun sebab-sebab melakukan sujud sahwi arba'atun ialah ada 4. Jadi dalam bab ini akan diterangkan masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan disebabkan lupa melakukan beberapa pekerjaan dalam sholat, yaitu meninggalkan 4 perkara. Apabila 4 perkara ini ditinggalkan ketika melaksanakan sholat, maka disunatkan melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa, yang disebut as-sahwu. Sahwu itu adalah nisyan syai', lupa terhadap sesuatu. Sedangkan menurut pengertian syara', nisyan syai'in mahsusin minas sholat, lupa terhadap sesuatu yang tertentu dari pekerjaan sholat. Ka'amaliha seperti sholat seperti sunat-sunat ada. Nah, kita ini disunatkan dalam 4 keadaan. Al-awalu, adapun yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholati, yaitu meninggalkan sebagian di antara sunat-sunat abadnya sholat. Sunat abad itu sunat yang ada di dalam sholat, yang kalau ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Ada lagi namanya sunat hayat. Kalau sunat hayat, pekerjaan sunat di dalam sholat yang kalau ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi. Jadi kalau meninggalkan sunat abad ini kemudian disunatkan melakukan sujud sahwi. Sunat abad itu ada 7, nanti akan dijelaskan pada pasal selanjutnya ini. Seperti at-tasyahhudul awal. Tasyahhud awal itu sunat abad. Jadi kalau orang lupa atau bahkan sengaja tidak melakukan tasyahhud awal, maka sebelum salam disunahkan untuk sujud karena lupa tidak melakukan tasyahhud awal. Ini sunat apa? Yang pertama. Kemudian wa qumuduhu, duduk untuk tasyahhud awal, duduknya. Jadi yang pertama itu adalah tasyahhud awal. Kemudian nomor 2 duduknya. Andaikan orang tidak duduk dalam tasyahhud awal, maka disunatkan baginya untuk sujud sahwi. Ini ada keterangan faidatun lau tarakal imam at-tasyahhudul awal. Andaikan imam meninggalkan tasyahhud awal itu la jazuzu lil ma'mum at-tahalluf lahu, tidak boleh bagi makmum membedai imam. Artinya kalau kita bermakmum lalu imamnya tidak tasyahhud awal, maka makmumnya juga tidak usah tasyahhud awal, ikuti saja imamnya, karena imam tidak melakukan tasyahhud awal. Mengingat tasyahhud awal itu sunnah, tidak wajib.
Jadi orang sholat kalau misalkan isya kalau tidak tasahud awal, ya berarti 4 rakaat berturut-turut tanpa dipisah dengan tasahud awal. Kalau bermakmum imamnya tidak tasahud awal, maka makmumnya mengikuti imam, tidak bisa tasahud awal juga. Nah itu, karena tasahud awal itu hukumnya sunnah dan masuk sunat abad, yaitu sunat yang kalau ditinggalkan sunat sujud sahwi. Nah, ini. Kemudian yang kedua sunat apa itu waqudu, duduknya. Jadi andaikan imam tidak duduk ya sudah, tidak usah duduk tasahud awal. Kemudian wassalatu ala nabi fi, membaca sholawat kepada Nabi fihi di dalam tasahud awal. Dalam tasahud awal itu kan membaca sholawat. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini tasawuf. Jadi andaikan lupa tidak baca sholawat di dalam tasawuf awal itu kita sunat sujud sahwi. Kemudian wassalatu ala ali, membaca sholawat atas keluarga Nabi. Fit tasawufil akhir, dalam tasawuf akhir. Dalam tasawuf akhir kita baca sholawat kepada Nabi. Wal qunut, dan qunut waktu yang kemudian berdirinya untuk qunut. Ini sunat apa? Jadi kalau kita meninggalkan tasawuf awal, ya tidak membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kemudian tidak duduk, kemudian tidak baca sholawat dalam tasawuf awal, kemudian tidak qunut atau tidak berdiri dalam qunut, maka disunatkan sujud sahwi. Gimana sujud itu? Ya sujud dilakukan sebelum salam, setelah membaca tasahud innaka hamidum majid, kemudian kita sujud Allahu akbar. Ya. Dalam sujudnya kita baca subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man, maha suci zat la yanamu, yang tidak pernah tidur, wa la yasbu, dan tidak pernah lupa. Itu baca dalam sujudnya. Kemudian bangun Allahu akbar, sama baca Rabbi firli warhamni wajibni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi yang kedua, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man. Kemudian bangun Allahu akbar, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sujud sahwi, sujud lupa. Kapan dilakukan? Ya tadi sebelum salam, setelah membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh innaka hamidum majid, itu sujud langsung sujud Allahu akbar subhanallah. 2 kali bangun kemudian sujud lagi. Kenapa sujud sahwi? Karena kita meninggalkan pekerjaan sunat abad yang ada 7 tadi, yaitu tasawuf awal kita lupa, kemudian tidak duduk lagi, ya, kemudian tasawuf membaca sholawat dalam tasawuf akhir kita lupa, kemudian kita lupa juga kunut, tidak kunut. Nama kami itu kunut itu sunat. Sedang kita tidak kunut, maka kalau tidak kunut, kita disunatkan sujud sahwi, hukumnya sunat. Kemudian wasani yang nomor 2, sebabnya sujud sahwi itu fi'lu ma yabtulu amduhu, mengerjakan suatu perbuatan yabtulu yang bisa batal, amduhu apa menyengaja. Kalau disengaja sholatnya bisa batal. Wala yabtulu, dan tidak batal sahwu apa lupanya pekerjaan itu.
Idza fa'alahu nasyan, apabila orang itu melakukannya dalam keadaan lupa. Jadi yang kedua itu kita sujud sahwi disunahkan apabila kita mengerjakan suatu perbuatan yang kalau disengaja sholatnya batal, tapi kalau tidak sengaja sholatnya tidak batal. Seperti tatwili ruknin qasirin, memanjangkan rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu iktidal. Iktidal itu rukun tapi pendek, tidak boleh terlalu panjang. Lam yutlaq tatwiluhu, tidak diperintahkan untuk memanjangkan. Iktidal itu tidak usah panjang-panjang karena itu ruknun qasirun, rukun yang sedikit. Wa julusun baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dalam sholat itu adalah rukun yang pendek, ruknun qasirun, jadi tidak boleh diperpanjang. Kaqulil kalam, demikian pula seperti perkataan yang sedikit. Wa aklin, dan makan. Wa ziyadati rakaatin, dan meninggalkan menambahkan. Jadi seperti perkataan yang sedikit, kalau tidak sengaja kita bicara sedikit, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau disengaja, batal, sholatnya batal. Lalu kita melakukan ini, ya, maka disudahkan sujud sahwi. Jadi nomor dua itu meninggalkan suatu perbuatan yang kalau disengaja dapat membatalkan sholat. Tapi kalau tidak disengaja, artinya dia melakukan itu karena lupa, maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau kita melakukan itu karena lupa, sholatnya tidak batal, nanti disunahkan sujud sahwi. Di sini contohnya tatwilu ruknin qasirin, memperpanjang rukun yang sedikit, seperti iktidal. Iktidal itu rukun qasir, tidak boleh panjang-panjang. Jadi iktidal itu baca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masjidi min syai'in ba'd. Selesai. Jangan terlalu panjang. Nah, kalau kita sengaja iktidal itu kita perpanjang, sangat panjang, maka kalau disengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja kita lupa, maka tidak batal. Dan disunahkan nanti kalau dilakukan tidak sengaja, sebelum salam melakukan sujud sahwi. Demikian pula duduk di antara sujud. Duduk di antara sujud itu rukun qasirun, rukun yang pendek. Jangan diperpanjang. Cukup bacaan itu orang yufirli warhamni wajibuni warfani warsubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Panjang begitu sudah sujud lagi. Jangan diperpanjang. Kalau sengaja diperpanjang sampai panjang benar, maka ini menjadikan batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, lupa, misalkan dalam keadaan duduk di antara dua sujud memperpanjang, maka tidak batal tapi disunahkan kalau ingat sujud sahwi. Kadalika waqaquli li kalam, berbicara yang sedikit. Berbicara yang sedikit. Asalkan tidak sengaja kita berbicara, asalkan tidak sengaja, maka tidak batal sholatnya, tapi sholat sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Tapi kalau sengaja berbicara ini walaupun sedikit, maka sholatnya menjadi batal kalau disengaja. Wa aklin, dan makan. Sholat makan, gimana ini? Makan sedikit tapi kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Misalkan ketika sujud di pinggir mulut itu ternyata ada roti sedikit, ada potongan roti sedikit, sambil sujud lalu kita makan. Ini aklin namanya makan. Bagaimana? Kalau tidak sengaja nggak batal. Kok makan tidak sengaja ya susah ya, tapi sengaja ini. Tapi kalau disengaja batal. Kalau sengaja batal. Wasiat dan rakaatin, seperti juga menambah rakaat.
menambah rakaat. Kalau menambah rakaat, kalau disengaja batal. Kalau tidak sengaja kemudian ingat, maka sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Yang wasalisu, adapun yang nomor 3 yang disunahkan sujud sahwi, naqlu ruknin qauliyin ila wairi mahalli, memindah rukun kauli ke selain tempatnya. Rukun kauli itu seperti qiraatul Fatihah, seperti membaca Fatihah di rukun, dan itu masuk rukun kauli. Artinya baca Fatihah itu tidak boleh tidak ada suara, minimal yusmi'u nafsahu, isma'u nafsihi, memperdengarkan bacaan Fatihah itu minimal didengar oleh dirinya sendiri. Jadi tidak boleh Fatihah itu tidak berbunyi sama sekali, dibaca dalam hati, tidak boleh dalam sholat. Kenapa? Karena Fatihah itu termasuk rukun kauli, rukun yang harus diucapkan. Jadi harus berbunyi sedikit minimal oleh dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri dengar. Jadi tidak boleh rukun kauli ini dibaca dalam hati. Al-Fatihah itu harus bersuara sedikit, minimal didengar oleh dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Makanya kalau kita memindah rukun kauli kepada lain tempatnya, maka di sini disunatkan sujud sahwi. Ya, saya kira